Ya, selamat sore. Kembali pada update Gudang Saham tanggal 5 Februari tahun 2022. Pada kali ini kita akan membahas pergerakan sektor perbankan. Seperti biasa, kita mulai dengan pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG. Nah, IHSG ini pada minggu ini sangat dekat sekali dengan all time high-nya di 6750. Dan kalau kita perhatikan untuk saham-saham big caps dari bank-bank itu masih bagus pergerakannya. Dan untuk 1-2 minggu terakhir kita perhatikan malah saham-saham second liner malah stabil atau beranjak naik. Seperti saham-saham konstruksi, bahkan sedikit di properti, juga saham-saham yang lebih spekulatif. Sudah ada pergerakan untuk naik. Jadi kalau memang ISG menembus 6750 nantinya ada kemungkinan karena ditopang dari saham-saham big caps dan juga second liner, maka pergerakannya akan sangat panjang. Apakah akan terjadi segera? Kita perhatikan saja dalam beberapa minggu ke depan. Seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, ini kita tunggu naiknya. Kalau sudah tembus, kita secara jangka menengah kita lihat apakah bisa menyentuh level 7400 untuk IHSG atau tidak. Saham pertama untuk perbankan adalah Bank BCA, BBCA. Ini kita gambarkan pola rounding bottom di sini. Setelah sempat tembus, sekarang BBCA sedang konsolidasi. Ini adalah hal yang sehat. Nah, jadi kalau memang bisa terus naik di atas 8.000, maka BBCA akan naik menuju 8.500 untuk target berikutnya. Saham berikutnya adalah BBRI. Nah, BBRI sudah tembus downtrend jangka pendek di sini pada waktu Januari 2022, sempat turun lagi dari titik tembusnya, tapi saat ini kita lihat sangat kuat mensupport dari level 4000. Nah, jadi selama BBRI berada di atas 4000, kita perasa BBRI akan naik seperti rounding bottom menuju 4450. Lalu saham berikutnya adalah BBNI, Bank Negara Indonesia. Ini juga mirip sekali dengan saham BBRI, tapi ini lebih naiknya lebih kencang. Nah, jadi kalau BBNI bisa nanti menembus level 7500, maka BBNI akan naik ke level 8400 dalam jangka pendek, menengah, dan tapi untuk jangka lebih panjang BBNI berpotensi naik ke 10.000 di sini. Saat ini pun pergerakan BBNI masih positif karena saat ini tidak turun setelah mencapai resistance 7.500-nya. Jadi turunnya tidak tajam seperti itu. Dan juga kalau kita lihat volume penurunannya ini lumayan drastis. Jadi tidak ada penjual yang agresif di sini. Lalu berikutnya adalah saham BMRI, Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah saham yang pertama sudah tembus naik ke atas lalu turun mendekati support 7350. Nah, kalau memang bisa bertahan di atas 7350, maka BMRI selanjutnya akan naik ke 8850. Lalu bank berikutnya BBTN. Ini sempat false break turun ke bawah lalu naik kembali dengan volume lebih tinggi dari volume break. Jadi secara teori BBNI masih berada di kotak area ini. Cuma karena masih belum bisa naik ke resistance 1875, maka target untuk jangka pendek itu di sekitar 1870-an dulu. Kalau memang turun lagi di bawah 1650, maka bisa dipertimbangkan untuk menjual BBTN lagi. Itu BBTN. Lalu berikutnya adalah saham Agro. Agro ini masih downtrend sejak bulan Agustus. Sangat patuh sekali dengan garis downtrend ini. Saat ini stabil sedikit karena oversold ya. Jadi karena sudah menyentuh channel yang di bawah. Jadi ada sedikit stabil, tapi ini tidak terlihat positif masih ya. Ini masih terlihat adanya kemungkinan turun kembali. Lalu kita lihat support berikutnya di mana yang kuat. Kita lihat sebenarnya yang paling kuat sebenarnya di angka 800. Jadi boleh dilihat angka 800 kalau memang
Agro bisa ke sana. Cuma saat ini belum terlihat karena kalaupun turun nanti mencapai oversold ya. Jadi kalau turun pun masih di 140 misalnya. Ada kemungkinan Agro naik dulu ke sekitar 1.700 lalu turun kembali. Seperti itu. Saham berikutnya adalah BRIS, Bank Syariah Indonesia. Ini untuk jangka panjang kita lihat sejak Januari 2021 ini nurut sekali dengan channel downtrendnya. Ya, jadi saat ini untuk BRIS sendiri memang sudah tembus di bawah support kuat 1.700 karena ini sempat terjadi beberapa kali di sini. Jadi ini yang membuat BRIS amat sensitif untuk naik. Tapi ya saat ini ada tanda-tanda mungkin mencapai dulu 6.700 sebelum turun kembali ke bawah. Itu untuk BRIS. Lalu berikutnya adalah Arto, Bank Jago. Jadi Bank Jago ini penentuan karena uptrend selama setahun lebih. Sejak tahun 2021 hampir tertembus. Jadi di 14.900 ini mantul. Yang kita harus perhatikan adalah karena adanya penjualan yang lumayan besar, volumenya di ketika menembus support ini 17.300. Nah, kita harus perhatikan level itu. Kalau Arto tidak bisa naik ke atas 17.300, maka ada kemungkinan dia akan turun, breakdown menjadi downtrend ya. Untuk tahap awal mungkin turun ke arah 11.800. Tapi saat ini belum terlihat tanda-tanda seperti itu. Jadi kita hanya bisa perhatikan level 17.300 terlebih dahulu. Lalu berikutnya adalah BJBR, Bank Pembangunan Jawa Barat. Ini sebenarnya membentuk bullish flag ya, jadi tinggal tunggu waktu saja sebelum naik. Cuma karena ini masih turun, bisa saja kembali turun ke level 1.230. Cuma kalau kita lihat secara jangka menengah ini lumayan baik. Jadi di Januari 2021 garisnya itu sangat paralel dengan garis yang jangka pendek ini untuk BJBR. Jadi kalau tertembus di atas 1360, 1370 ini merupakan hal yang positif karena downtrend jangka menengahnya selama setahun sudah tertembus. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah BJTM. BJTM ini stabil, jadi lebih baik tunggu sampai setelah naik di atas 795 atau kalau memang ada kesempatan turun di 680. Jadi kelihatannya amat sulit untuk kembali turun ke bawah. Nah, ini 680 sempat ada support juga sedikit di situ. Oke, itu saja sekian untuk prospek saham perbankan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video update selanjutnya. Terima kasih.